Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi ISB Atma Luhur. Salam budi luhur. Bertemu lagi dengan saya Mr. Yudi. Dan sekarang kita akan memasuki materi ke-10 ya, pertemuan 10. Dan semakin advance ya, materi kita semakin menanjak sulit. Sebetulnya tidak sulit kalau kita sudah menguasai bagian structure. Dan saya akan langsung di sini mereview sedikit. Kemarin kita sudah di bagian written expression sudah membahas errors. Yang pertama itu errors with forms, error in word choice, error with verbs, dan yang pertemuan minggu lalu yaitu error with parallel structures, error with pronouns, dan error with singular and plural nouns. Dan saya rasa ini kalian bisa berlatih sendiri ya mengerjakan exercise, dan saya lihat kemarin cukup banyak yang mengumpulkan exercise. Dan untuk yang pekan ini pun nanti akan ada sedikit exercise yang harus kalian kerjakan. Artinya gini, exercise ini nanti akan sangat membantu kalian yang memahami materi, itu yang pertama. Yang kedua, bisa mendorong kalian atau membantu kalian dalam segi nilai atau skor akhir gitu ya. Jadi lumayan lah untuk menambah nilai exercise itu. Nah, untuk pertemuan kita di minggu ini kita akan membahas lesson 38 until lesson 40. Di sini ada error with verbals nanti, dan kita juga akan mengeksplor errors with prepositions, dan terakhir ada errors with articles. Oke, kita akan langsung melihat modulnya. Kita akan langsung ke errors with verbals ya. Seperti yang kalian ketahui ya, verbals ya verbs gitu ya, asal usul katanya yaitu verbs. Dan di sini sebetulnya yang kita cari itu ada kesalahan verbs. Kalau kesalahan verbs itu banyak ya, biasanya identik dengan tenses. Tenses itu ya bisa dia bentuk participalnya, bisa dia bentuk tenses itu sendiri, bisa bentuk pola-pola yang lain seperti itu. Artinya memang kita harus jeli di sini karena verbals ini sangat luas dan kita harus memahami dari sisi waktunya dan seterusnya, dari sisi diksi penggunaan kata juga itu bisa masuk verbals. Oke, nah di sini dia bilang verbals are participles, bisa gerund, bisa infinitives. For the purpose of this lesson ya, untuk tujuan ini ya tiga ini, and simple forms of verbs, bentuk sederhana dari verbs itu. Ya bentuk sederhana verb itu verb 1, 2, 3, ing itu. Nah, contoh-contoh participle ya, present participle saya pernah jelaskan ya. Present participle itu yang berakhiran ing, bentuk aktif. It was an exhausting 10 km race. Itu adalah perlombaan yang berjarak 10 km yang melelahkan. Exhausting, bukan dilelahkan, tapi melelahkan. The exhausted runners, jadi pelari yang kelelahan. Exhausted sama exhausting beda. Nah, itu yang menjadi bagian dari participles itu sendiri ya. Di akhiran ing sama akhiran verb 3 itu berbeda makna. Kalau ing itu aktif, kalau id itu atau verb 3 itu dia bermakna pasif. Sama dengan yang ini. The man stealing the money was arrested. Nah, ini bentuk asalnya dari bentuk present participle adjective clause ya, yang asalnya dari kata who stole. Kenapa who? Ya, di sini kan who stole ini sebenarnya who ini menjelaskan orang, subjek ya, the man. Waktu itu sudah pernah saya jelaskan di materi adjective clause ya. Kemudian stole ini kenapa? Karena dia bentuk verb 2 dari kata steal. S-T-E-A-L itu bentuk verb 1, verb 2-nya stole. Kenapa pakai bentuk verb 2? Karena konteks kejadian ini sudah terjadi di masa lampau, maka menggunakan simple past tense. That's it. Nah, who stole, cuma di pola participle itu ya waktu itu saya pernah sampaikan juga di materi participle ya. Adjective participle itu kan bentuk sederhana atau reducing from adjective clauses. Jadi dia menyederhanakan bentuk adjective clause. Caranya gimana? Adjective clause-nya dihilangkan, ya, kemudian stole yang verb 2 atau kalau dia verb 1, maka rubah menjadi verb yang berakhiran ing sehingga dia berubah menjadi present participle. Maka berubahlah menjadi stealing. Maknanya tetap sama. Laki-laki atau pria yang mencuri uang itu was arrested, ditahan. Nah, kalau yang stolen ini verb 3 dari kata steal tadi. Steal, stole, stolen, stealing. Itu perubahan bentuknya. Nah, kalau stolen maka dia bentuk past participle yang bermakna pasif. Jadi the money stolen from the bank was recovered. Uang yang dicuri. Kalau yang di sini tadi stealing mencuri, kalau stolen bentuk pasif yang dicuri dari bank itu sudah dikembalikan. Oke, itu contoh yang participle. Kemudian kita masuk ke gerund. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan juga.
gerund itu bisa berfungsi sebagai subjek, bisa berfungsi sebagai setelah preposisi, bisa setelah kata kerja tertentu, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau kita lihat, dancing is a good exercise. Nah, di sini gerund itu yang mana? Yang di depan. Dancing itu sebagai subjek, dan subjeknya itu berupa kata benda, dan kata bendanya itu berasal dari gerund. Maksudnya kata bendanya merupakan gerund yang berasal dari kata kerja. Nah, kenapa seperti itu? Ya, saya sudah pernah jelaskan bahwa dancing itu asal-usulnya dari kata dance yang berupa kata kerja. Nah, cuma karena dia letaknya sebagai subjek, posisinya di depan, dan subjek itu harus kata benda. Maka kata kerja ini tadi kita modifikasi menjadi kata benda. Kata kerja dimodifikasi menjadi kata benda itu bisa dengan cara menambahkan airan ing, yang disebutlah prosesnya itu disebut gerund. Nah, inilah yang kita lihat di sini ya, dancing itu yang merupakan gerund yang asal-usulnya dari kata dance. Kemudian you can solve this problem by using. Nah, kenapa use di sini menjadi ing? Kenapa gerund? Karena di depannya ada preposisi by. Makanya di sini gerund as object of preposition. Preposisi ini banyak, ada on, at, in, by, before, after, macam-macam ya, dan lain sebagainya. He enjoys going to the restaurant. Kenapa dia di sini going bukan go? Kenapa dia pakai ing? Karena enjoys ini merupakan kata kerja yang setelahnya harus diikuti bentuk gerund. Nah, selain enjoys ini misalkan like, love, itu semuanya harus diikuti gerund atau kata benda. Ingat ya, gerund ini merupakan kata benda. Nah, yang asalnya dari kata kerja. Nah, going ini bentuk asalnya dari kata go, kata kerja. Nah, karena di depannya ada enjoy yang merupakan kata kerja tertentu yang setelahnya harus ada verb ing-nya, maka ditambahkan go itu menjadi going. Contoh misalkan yang lain like, ya yang pernah saya contohkan. I like playing, I like climbing the mountain, I like watching movies, dan seterusnya. Jadi kalau kita bikin kalimat I like watch movies kurang tepat. Karena like kata kerja, watch kata kerja. Nah, dua kata kerja ini nggak boleh berantem, nggak boleh bertemu dalam satu kalimat sederhana yang letaknya berdekatan pula. Nggak boleh. Maka satu kata kerja lagi yang terakhir itu harus dirubah menjadi bentuk gerund, sehingga dia berfungsi sebagai kata benda bukan kata kerja lagi. Dan kata benda ini bisa objek, bisa subjek, tergantung letaknya. Ya, kemudian infinitive ini sudah pernah saya jelaskan semua ya. Saya rasa saya nggak perlu jelaskan secara detail lagi. Jadi silakan baca-baca ya. Nah, saya akan langsung ke sini. Ya, verbs used with gerund, jadi kata kerja yang digunakan dalam gerund. Nah, ini ada admit tadi yang saya bilang, ada avoid, ada enjoy tadi ya kan. Ada deny, ada quit, ada justify, ada finish, dan seterusnya. Artinya setelah kata-kata kerja ini, ya, kata kerja tertentu ini, maka setelahnya harus diikuti bentuk ing. Misalkan avoid, menghindari. Saya beri satu contoh. I avoid meeting. Jadi nggak boleh I avoid to meet. Nggak boleh pakai to infinitive. Harus pakai ing. Nah, kemudian ada lagi misalkan understand, atau quit, atau finish. I finish doing my homework misalkan. Jadi nggak boleh I finish do my homework. Nah, finish ini kata kerja, do juga kata kerja ya. Prinsipnya tadi, ya kalau berdekatan ya saat kata kerja yang terakhir itu ngalah, berubah jadi gerund. Tambahkan ing. Jadi I finish doing my homework. Nah, ini contoh-contohnya. Dan banyak ya. Nah, ini bukan hanya ini aja, tapi ada puluhan, ada banyak sekali. Nah, dan nggak perlu dihafal ya, nggak perlu. Jadi cukup cermati, kemudian diingat-ingat ya kira-kira ini gerund nih maksudnya. Nah, kemudian di sini ada common verb that take verb objects, verbs used with infinitive. Jadi kata kerja berikut ini dia menggunakan infinitive bisa. Dia menggunakan ya nggak mesti ya. Bisa juga preposisi setelah itu ya. Karena di sini kalau saya lihat ada kata agree, maka agree ini bisa preposisinya with, selalu ya, nggak pakai to. I agree with you, jadi nggak bisa I agree to you, nggak bisa ya. Nah, kalau yang lain ya decide to, harus enable to, hope to, know to, how to learn gitu ya, gitu. Permit to, persuade to, require to, seems to, how to teach, dan seterusnya. Nah, ini banyak sekali. Jadi kalian bisa gunakan kata-kata ini dalam bentuk infinitive. Nah, kemudian apa di sini? Verbs used with simple forms, have, let, make. Nah, ini gampang ya. Simple form itu bentuk sederhananya, bentuk dasar. Nah, kemudian di sini ada correct choice of verbal. Yang tadi saya sudah informasikan. He had the carpenter repaired. Nah, his father makes him study hard. Jadi makes ya, kemudian had di sini bukan bermakna sesungguhnya, tapi dia bermakna kausatif. Ya, bukan makes ini membuat, tapi menyuruh.
Had juga sama, menyuruh. Nah, di sini ada have, make, let. Ini yang disebut simple form tadi yang maknanya menyuruh seseorang atau meminta tolong seseorang. Misalkan di sini she let her son go on the trip. Dia menyuruh anaknya pergi atau dia mengizinkan anaknya untuk ikut perjalanan itu. Kalau his father makes him study hard. Jadi bukan maknanya ayah saya membuatnya, bukan. Ayah saya menyuruhnya. Ayah saya memerintahkannya, menganjurkan dan seterusnya. Maknanya seperti itu, tapi bukan makes membuat, ya. Nah, ini makna kausatif. Makna kausatif itu kalau dalam bahasa mungkin lebih kayak minta orang. Kalau bahasa sehari-hari mungkin kita menggunakan bahasa Inggris asks, ask. I ask you to. Nah, tapi kalau dalam pola kausatif dia menggunakan pola yang sedikit unik dan sedikit berbeda dan lebih variatif. Ada make, ada let, ada have gitu ya, dan seterusnya. Oke, kemudian tadi sudah. Nah, contoh-contohnya kalian nanti bisa latih sendiri ya. Kemudian misalkan di sini ada ya jelas misalkan tadi kan ada di sini coba a single lens reflex camera allows a photographer to see, itu harusnya ada to. Kenapa di sini ada kata allows? Allows tadi yang kalau kalian lihat ke atas dia menggunakan preposisi. Ya, allow dia menggunakan infinitive. Artinya mesti ada to di ujungnya. Mesti ada to ya. Harus ada to-nya. Nah, dia bisa terpisah dengan allow itu sendiri misalkan. Jadi dia nggak mesti single lens reflex camera allows to tuh nggak mesti setelah allows harus satu. Dia bisa to-nya itu setelah objek yang diacu. Contohnya di sini. Ya, allows a photographer to see, bukan seeing tapi to see. Dia to infinitive bukan gerund ya, bukan seeing tapi harusnya to see. Itu contohnya. Kemudian yang sini ada incorrect choice of participle. Tadi sudah ya, participle itu saya sudah jelaskan. Nah, there are probably around 3,000 languages speaking in the world. Ada kemungkinan kurang lebih 3.000 bahasa speaking ini yang berbicara di dunia. Maknanya kurang masuk ya. Kalau yang berbicara ini maka maknanya aktif. Tapi yang dibicarakan atau yang diujarkan, yang diucapkan ini lebih masuk. Maknanya lebih ke past participle. Maka jangan pakai ing. Kalau bentuk past participle pakainya verb 3 tadi. Maka speaking ini mestinya kita ganti dengan kata spoken, bukan speaking, bukan present participle tapi past participle. Jadi kita harus bisa memasukkan makna ke kalimat kira-kira cocok nggak nih kalau dia bentuk aktif atau cocok nggak nih kalau dia bentuk pasif. Ya. Kemudian incorrect forms of infinitive, nah ini sudah tadi, ya, saya nggak perlu jelaskan lagi. Kemudian, ini kayak gini kan jelas banget ya kelihatan. Viral infections are generally more difficult to treat, nggak bisa ya. To, ya kalau infinitive ya to verb 1. Ada beberapa kasus yang memang to verb ing ada. Dia rangkaian kata kerja, misalkan look forward to. Setelahnya harus pakai verb ing tuh. Ya jangan melihat to di ujung kemudian pakai verb 1. Kalau look forward to itu memang dia rangkaian kata kerja. Nah, cuma di sini dia bukan rangkaian kata kerja, bukan more difficult to, bukan, tapi ini to ini berdiri sendiri. Maka kalau to-nya berdiri sendiri, maka setelahnya ya, harus menggunakan verb 1. Jadi kalau kita jawab treating kurang tepat, harusnya to treat. Nah, ya. Nah, itu infinitive. Latihan-latihan ini nanti kalian kerjakan. Kemudian ada lagi ini ya. Lewat? Enggak. Oke, kita langsung ke error with prepositions ya. Jadi nggak usah banyak-banyak lah. Preposisi ya kata depan. Jadi tapi seringkali masih banyak yang salah di sini. Artinya masih banyak orang yang keliru terkait penggunaan preposisi. Oke, saya akan sedikit ulas ya. Ini pasangan-pasangan yang nggak boleh kalian lupakan ya. Different from, nggak boleh different with. Ya, ini macam yang pernah saya dengar ya. Aware of, is pointed in. Ini pasangan-pasangan nih. According to, bukan according with ya. Instead of, together with, rely on, refer to. Ini memang sudah pasangan dari sananya, jadi nggak bisa kita pisahkan. In general, bukan on general. Saya pernah dengar tuh on general. Nah, ini kurang tepatnya. By far. Ada yang bilang in far, on far itu nggak ngerti saya. Kenapa dia bisa bilang begitu. On occasion ya. Nah, ini. Jadi frase-frase yang terjadi itu seringkali diplesetkan dalam bentuk soal written expression. Jadi misalkan kalau di soalnya dia menggunakan together to, nah itu salah to-nya, harusnya together with. Jadi phrase atau rangkaian pasangan preposisi kata preposisi ini harus phrasal prepositions ini harus kalian ingat sebetulnya karena dia memang tidak terlalu banyak ya. Di sini masih bisa kita hafal lah. Ya.
Ya kayak tadi saya bilang ya. Jadi different from, same as, similar to, nah itu harus ingat. Jadi nggak ada similar with, same with, itu nggak ada. Different with itu nggak ada. Jadi kalau bahasa kitanya berbeda dengan, itu bukan dengan itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris pakai kata with, tapi pakai menggunakan kata from. Berbeda dari, kalau diterjemahkan seperti itu harusnya. Cuma kita ini kalau sehari-hari menggunakan dengan itu, ya. Sama dengan, similar with, nah ini salah, harusnya similar to. Same as, ini kalau kita same sama, with dengan, ya sama dengan. Ya sama dengan itu kalau bahasa Inggrisnya equals. Tapi kalau dalam penggunaan phrasal prepositions itu dia menggunakan same as, similar to, ya pasangannya seperti itu. Nah ini tadi saya bilang ya. Nah ini misalkan error-error itu yang contohnya from bla 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 to, ini sering muncul nih. Saya sering nemuin soal ini. Diplesetinnya di kata to, ya. From 1992 N, biasa pakai N itu biasanya. N-nya salah, harusnya kalau dia from ya pasangannya apa tadi? To. Between pasangannya N. Nah, nggak boleh dibalik-balik lah pokoknya. Between two yang salah. Ya, from N yang salah juga, harus from to, between N. Nah, kemudian errors with since, for, and in. Nah ya saya kasih tahu sedikit, ini keterangan waktu sebetulnya ya, lebih ke keterangan waktu sih. Nah, kalau misalkan he move here in, ya jelas tahunnya dia pindah ke sini karena dia ini bahas tenses sih. Move ini verb to, ya seperti past, maka dia menggunakan keterangan waktu di masa lampau. In 1995 dia menggunakan in. Nah, kemudian kalau yang 1 dan 2 ini contohnya maknanya itu sampai sekarang masih terjadi. Ya, artinya masih sekarang tuh masih di sana tinggalnya. He has lived here since 1995. Jadi dia sudah tinggal di sini sejak tahun 1995. Jadi kalau since dia diikuti oleh particular time, waktunya jelas dan spesifik, particular. Jadi tahunnya saja disebutkan. Since August, since September misalkan, since last year bisa since last year. Nah, tapi kalau yang dia menggunakan preposisi for, dia menyatakan durasi, sudah berapa lama. Contoh, he has lived here for 2 years. Dia sudah tinggal di sini selama 2 tahun. Ya, kalau misalkan kita bilang kalimat menggunakan yang tadi, he has lived here for 2 years. Makna sesungguhnya adalah dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang dia masih tinggal di sana. Ya, jadi belum pindah lagi ya. Itu makna dari dalam sebuah tenses. Oke, itu ya untuk penjelasan yang prepositionnya. Nah, ini errornya kalian bisa lihat ya. Kalimat aslinya seperti ini, diplesetin jadi he has lived here in. Kalau kalimat asli yang betulnya he has lived here for 2 years, diplesetkan sama soal he has lived here since 2 years. Since saya salah. Kalau he moved here in 1995, diplesetkan he lived here since 1995. Bedanya tipis. Kalau live in the past tense pakai in, kalau di he has lived present perfect dia menggunakan since atau for. Ya, tuh. Nah, kembali ke tenses. Makanya tensesnya mesti kuat dulu nih. Oke. Nah, apa nih? Incorrect inclusions or omission of preposition. Jadi ada preposisi dalam sebuah soal TOEFL yang dia dihilangkan. Dan ini kita harus ingat. Contoh, di sini kan ada according many critics. Tadi according pasangannya ada to-nya. According to. Harusnya ya, according to. Nah, di sini udah salah. Kayak gitu aja. Some of the most of. Nah, ini double of-nya. Some of the most spectacular waterfalls harusnya. Jadi nggak usah lagi of. Nah, ini yang disebut kadang-kadang ada omission dari preposition itu. Kita omission itu menghilangkan ya. Jadi of ini harus dihilangkan. Atau ada yang hilang, according to-nya nggak ada. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam catatan kita ya. Jadi ya. Nah, ini nanti kalian latihan ya. 39.1, 39.2 seperti biasa, jawabannya aja, nggak usah soalnya ya. Kalau kalian mau ngeprint silakan. 39.3. Nanti di akhir saya akan kasih kunci jawaban ya. Di akhir ya paling seminggu sebelum kita UAS saya akan kasih kunci jawaban dari latihan-latihan ini. Oke, nah itu kemudian kita langsung yang terakhir yaitu errors with articles. Articles itu ya ada ada an, ada the, dan ada zero articles juga ada ya. Jadi zero articles itu maknanya dia tidak membutuhkan artikel apapun. Tapi saya nggak tahu di sini ada. Oh ada nih. Oke, nanti kita akan bahas. Oke, nah di sini ada 3 artikel yang apa yang mesti kalian kenal ya seperti itu ya. Kesamaan sama do saya sudah pernah jelaskan. Kesamaan ya sudah jelas sekali bedanya. Kesamaan ini artinya satu, sebuah, seekor, ya satu lah pokoknya ya, bendanya cuma satu. Kesamaan bedanya ya cuma di bunyi awal yang mengikuti kata benda itu. Kata benda itu misalkan
bunyi awal vokal maka dia menggunakan an. Kalau bunyi awal mati konsonan dia menggunakan e. Contohnya di sini ada ya. Orange bunyi awalnya o, orange bunyi awalnya o. A I U E U itu huruf vowels atau huruf hidup. Maka pakai n kalau kita pengen bilang sebuah. Nah, kemudian chair kursi c. C itu huruf mati konsonan, maka dia menggunakan e, sebuah kursi. Nah, kalau kalau di sini penjelasannya, the is used before singular, plural, or non-count nouns when one has specific person, place, thing, or concept in mind. Maksudnya gini, sederhana saja ya. Benda itu sudah nyata, benda itu sudah pernah kita mention sebelum kalimat yang kita mention sekarang. Misalkan, I have a book, the book is on the table misalkan. Jadi, the book, the-nya itu merefers kepada kalimat yang sudah saya sebutkan di kalimat sebelumnya. A book. Kan, I have a book, the book is on the table gitu. Bukunya ada di meja. Buku mana? Buku yang tadi saya tunjukkan. Nah, itu bisa seperti itu fungsinya. Ya, specific person, place, things, or concept in mind. Jadi memang bendanya sudah spesifik. The car, mobil itu. Jadi kita tuh sudah mengarah ke benda yang ini mobilnya. Kan mobil banyak nih. Tapi the car is parking in front of my house. Mobil itu is parked in front of my, diparkir di rumah saya. Di depan rumah saya. Mobilnya sudah tahu yang mana. Tapi kalau kita bilang a car, itu bedanya. A car ini benda yang masih abstrak, yang masih abstrak ya. Masih belum tahu yang satu mana. A car is very expensive. Mobil itu sangat mahal. Sebuah mobil sangat mahal. Mobil yang mana gitu. Tapi the car is expensive. Mobil itu, nah kita sudah tahu mobilnya yang mana kalau dia menggunakan the. Makanya penjelasan di situ specific person, place, things, or concept in mind. Nah, zero article is used before non-count nouns or plural nouns when one does not have specific person, place, object. Kalau dia tidak mengacu ke sebuah benda yang spesifik, ini lawannya dari the, maka dia tidak perlu menggunakan artikel sama sekali. Orange. Ya, the oranges itu misalkan buah jeruk, ya sudah kita tahu buah jeruk yang mana, the oranges. Tapi kalau orange saja itu secara general, tidak spesifik. Furniture, chair, fruit, oranges itu bisa menggunakan no article atau zero article istilahnya ya. Oke, dia tidak mengacu ke sebuah benda yang spesifik. Oke. Nah, vowel sound konsonan ini sudah saya jelaskan, ini kayaknya kalian tinggal ini latihannya. No article at night. Nah, kalian baca-baca aja di sini ya. Saya nggak akan jelaskan terlalu detail di sini karena memang kalian harus baca. Kalau ada yang nggak paham nanti boleh tanyakan. No article is used in the expression at night. Jadi tidak digunakan artikel dalam expression at night. The tiger is the largest cat. The favorite tree is the oak. Ini definite article comes before. Oke, ini penjelasannya ya. Uraian-uraiannya nih banyak. A definite article is used before expression with ordinal number. So the first, the ya. No article is used before expression with cardinal numbers. Cardinal itu kayak satuan ya, 1, 1, 2, 3. Nggak ada ya the 1, the 2, the 3, nggak ada. Kalau dia ordinal numbers, urutan biasakan the first, the second, the third itu bisa. Ya, kalau cardinal numbers yang nggak pakai. Definite articles used before the kids and centuries. Nah ini kalian bisa baca kapan pakai artikel, kapan enggak ya nanti ya. Nanti kalian bisa tahu di sini. Untuk latihannya nanti baca aja dari materi sini. Incorrect article choice yang tadi. Eclipse ya salah. Ini kan huruf awalnya bunyi huruf hidup ya, maka ini salah, harusnya an eclipse gitu aja. Rosebird was a first. Nah, ini salah juga. Kenapa? A first. Ini mengacu ke orang yang tadi saya bilang belum kita ketahui wujudnya seperti apa. Sedangkan di sini sudah mengacu Rosebird, sudah ada orangnya, maka dia nggak boleh pakai harusnya pakai the. Ya, Rosebird was the first. Gitu. Ya. Kemudian, nah ini tadi apa nih artikel ya? Incorrect omission or inclusion of an article. Ya ini kayak ada yang lebih, ada yang kurang, kita tinggal tambahkan. Slag consists of waste materials and impurities which rise to the top, harusnya ya, to the top of melted metals. Top. Ya, puncak melted. Kan ini spesifik ya. Top apa? Top melted metals tadi. Nah, menjelaskan yang kata benda di depannya. Definite article dan seterusnya. Okay, the most asteroids are beyond the orbit of the planet Mars. The most. Nah, the most itu beda dengan most ya. The most itu yang paling gitu artinya. Tapi kalau most itu sebagian besar. Sebagian besar, hampir seluruhnya, most of.
most asterisk, most of itu sama. Tapi kalau the most itu yang paling, kalau the most maka kata benda yang mengikutinya mesti tunggal, sedangkan di sini the most asteroids ini jamak. Nah, ini yang salah. Ya. Kalau the most itu pasti paling kan, kalau paling kan pasti cuma satu bendanya. Paling ganteng ya satu orang ganteng gitu. Kalau most students itu kan sebagian besar siswa, itu jamak pastinya. Makanya di sini menggunakan bentuk plural asteroids. Ya. Oke, itu ya. Nanti kalian latihan. Nah, di sini juga ada kemudian use of definite article in place of possessive. The Ozark Mountains of Arkansas are famous for the rock beauty. Nah, nih. For the rock beauty. Harusnya bukan rock ya, harusnya menggunakan their kata ganti ya. Kenapa? Karena Ozark Mountains ini sebagai subjek. For their, karena dia mengacunya ke subjeknya ini, Ozark Mountains. Ya. Kan jamak. Kalau dia tunggal maka it's rock beauty. Oke. Kayaknya itu aja ya. Nggak ada lagi. Oke, ini lesson ke-1 nanti ya, kita lanjut minggu depan. Saya rasa itu aja dulu untuk materi minggu ini. Kalian tolong kerjakan seluruh exercise seperti minggu lalu ya. Kerjakan seluruh exercise, ya waktunya lumayan lama seminggu. Pokoknya deadline-nya tuh sebelum kita kuliah lah, itu harus sudah dikumpulkan. Setelah perkuliahan selesai itu nggak boleh lagi ya, tidak ada nilai. Seminggu silakan kumpulkan di hari apa aja lewat WA boleh ya, apa-apa langsung. Nanti saya akan langsung save di sana. Dan saya akan nilai siapa saja yang mengerjakan. Untuk menambah nilai ya. Jadi selain untuk menambah nilai tadi supaya meningkatkan pemahaman kalian. Kalau mau kerjasama, jangan kerjasama. Saran saya belajar bersama boleh, tapi kerjasama jangan ya. Karena nanti akan kelihatan, saya akan tahu siapa yang memang benar-benar mengerjakan dan siapa yang hanya sekedar menulis tanpa membaca, tanpa mempelajari materi yang sudah saya jelaskan dan ada di modul ya. Jadi sekali lagi saya tekankan tolong kerjakan latihan, tapi latihan ini tidak bersifat wajib seperti itu enggak, cuma memang dianjurkan ya, dianjurkan. Jadi supaya kalian supaya kalian nanti bisa lebih paham terkait materi-materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih, selamat belajar sekali lagi. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri, bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.